Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam abayan wa khonum wa muhtaram wa kiram. Man ubeda billah hastam wa mizoni jalasi samini wa alan hala mo dorim jalasi samimi kismati sisyo. Alhamdulillah. Wa man khayli asdidan shumar khayli khushbahtam. والآن حالا ما داریم آقای Nurul Khair ya. Khairi Mamnun Agaya Nurul Khair. Selamat malam untuk waktu Kendari. Udah mau jam setengah 9 ya. Dan selamat sore bagi teman-teman yang ada di Iran, khususnya di Tehran, di Korga, dan di beberapa kota yang lain. Dan mudah-mudahan semuanya kita dalam kondisi sehat walafiat dan senang sekali kembali kita berjumpa dalam perbincangan ringan ya. Walaupun tema-temanya beberapa kadang-kadang berat karena terkait dengan tugas akhir. Mungkin Bang Ain sudah pernah menyimak beberapa seri Jalasi Samimi sebelumnya, seperti disebutkan ataupun desain bahwa ini adalah sesi sharing ya, sharing bincang-bincang ringan tentang tugas akhir teman-teman yang melakukan studi di Iran, khususnya mulai dari S1, S2 dan S3 ya. Semua degree sudah terwakili. Dan di kesempatan sore ataupun malam hari ini kita mengundang Agaya Nurul Khair yang mungkin saya belum sempat bertemu. Salam kenal ya Ustadz, dan senang bisa berjumpa. Kemudian selamat bahwa sudah menyelesaikan studi S2-nya di Ahlul Bait University di Tehran. Dan sekarang bagaimana kiprahnya, saya kira nanti Bang Ain akan menjelaskan, menceritakan. Temanya yang cukup menarik. Maksud saya ya ini sangat kita bisa mencari kontekstualitasnya ya tentang tema ini. Pemikiran Jean-Paul Sartre yang kemudian akan dikritik, mendapatkan bacaan kritisnya dari Mullah Sodro. Kalau yang saya ingat, Jean-Paul Sartre ini adalah salah satu dari sekian filsuf eksistensialis ya. Selamat datang Bang Oleng, Bang Mahidin. Sehat selalu. Ini ada super senior ya. Ya, salah satu pemikir eksistensialis dari, kalau tidak salah, dari Prancis ya. Mungkin sealiran ataupun satu tema dengan teman-temannya seperti Soren Kierkegaard, kemudian siapa lagi, Albert Camus ya. Nah, saya kira memang salah satu pokok pemikiran dari kaum eksistensialis adalah tentang humanisme ataupun kemanusiaan. Topik-topiknya antara lain mungkin teman-teman sudah banyak membaca juga, misalkan soal kebebasan ya, soal apalagi soal kemerdekaan dan lain sebagainya yang menjadi topik utama dari para pemikir ataupun filsuf eksistensialis. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan persilakan Bang Nurul Khair untuk menyampaikan catatannya ataupun pemikirannya. Ya, nanti teman-teman yang lain kita bisa lanjutkan dengan diskusi di sesi diskusi. Mungkin 15 sampai 20 menit. Silakan, Bang.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya jelas kan ya, teman-teman? Tumrestu, Bang Oleng, Bang Ubed, dan Ya, teman-teman jelas. semua. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengundang saya terkait dengan acara Jalase Samimi ini. Jujur saya sangat senang karena memang selepas dari ruang organisasi, baik itu di IPIRAN, di PPDK Tim Tengka, dunia tentang diskusi sudah mulai hilang dalam diri saya, dalam aktivitas saya. Sehingga memang ketika melihat aktivitas dari teman-teman IPIRAN ini, saya menawarkan diri. Tujuannya apa? Untuk merefresh kembali berbagai pengetahuan atau mungkin pengalaman-pengalaman saya dalam menyusun Poyonom ini. Seperti itu. Kalau kita lihat teman-teman dalam judul yang saya angkat dalam tesis saya kemarin itu lebih berfokus pada pemikiran humanisme Jean-Paul Sartre dengan melakukan kritikan terhadap pemikiran Mullah Sadra. Kita ketahui bahwasanya Jean-Paul Sartre ini dan Mullah Sadra sama-sama memiliki paham eksistensialisme. Seperti itu. Nah, latar belakang kenapa saya mengambil judul ini, jujur, dulu saya waktu S1 saya juga mengambil tema yang sama, humanisme. Seperti itu. Akan tetapi saya ubah sedikit arahnya ke fokus pada Jean-Paul Sartre. Kalau S1 dulu saya fokusnya kritik Albert Camus. Seperti itu loh. Itu menjadi latar belakang saya kenapa ingin menuliskan tema humanisme tetapi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih baharu dengan menghadirkan tokoh seperti Jean-Paul Sartre. Seperti itu. Tetapi kalau dilihat lebih jauh teman-teman, lagi-lagi memang dalam dinamika penyusunan Poyonom ini ada berbagai yang namanya kendala-kendala. Tidak mungkin langsung diterima saja judulnya. Seperti itu. Ini saya sambil bercerita juga ya, ngobrol sama teman-teman mengenai pengalaman saya dalam menyusun tesis ini. Ada berbagai permasalahan yang saya dapatkan. Pertama, pembimbing satu saya tidak setuju terkait judul yang saya angkat ini. Kenapa? Karena antara Jean-Paul Sartre sama Mullah Sadra jaraknya terlalu jauh. Seperti itu loh. Banyak tokoh-tokoh filosof-filosof Muslim yang lebih kontemporer ketika kita mau melakukan kritikan seperti Alamat Batobai, seperti Ustadz Lakim Isbayasti dan sebagainya. Akan tetapi waktu itu saya berpandangan bahwasanya kenapa kita perlu merujuk ke Mullah Sadra karena akar dari pemikiran Muhammad Hussein Tabatabai ataupun Muhammad Lakim Isbayasti itu bersandar pada Mullah Sadra. Seperti itu. Nah, ketika sudah melakukan satu penyelesaian, lagi-lagi ada berbagai permasalahan bahwasanya humanisme ini tidak pernah dibahas oleh Mullah Sadra, akan tetapi lebih berfokus pada pembahasan instansi nosi. Ini merujuk dari para komentatornya seperti Muhammad Hussein Tabatabai dan Muhammad Hakim Bayazdi, sehingga judulnya pun berubah, bukan humanisme tapi instansi nosi. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia lebih cocoknya antropologi sebenarnya. Ada juga beberapa istilah-istilah baru sebenarnya kalau kita lihat dari skripsi teman-teman Indonesia ataupun tesisnya, mereka menggunakan istilah manusiaisme. Tapi manusia ini belum tapi istilah ini belum populer. Seperti itu loh. Sehingga tentu permasalahan-permasalahan ini perlu dilakukan pembaharuan lagi, di cross check kembali. Seperti itu. Nah, itu untuk masalah terbelakang kenapa saya mengambil judul tersebut karena saya pernah punya pengalaman, punya bacaan yang lebih jauh terkait dengan tema-tema humanisme. Kalau kita melihat secara lebih dekat bahwasanya humanisme antara Mullah Sadra dan Jean-Paul Sartre ini sama-sama menganut paham eksistensialisme. Kita bisa lihat dari teori Mullah Sadra Asyatul Wujud. Kalau di Jean-Paul Sartre ada pembahasan yang sudah diterjemahkan yaitu takudume wujud barmahiyat atau wujud lebih dahulu daripada esensialis atau esensi, itu lebih tepatnya bahwa wujud mendahului esensi. Nah, ini ada kecocokan yang saya lihat bahwasanya bagaimana kita perlu memahami apa yang menjadi basis bangunan pemikiran Jean-Paul Sartre di bidang atau di pembahasan eksistensialisme dengan Mullah Sadra, sehingga kita bisa melakukan suatu kritikan. Kalau kita melihat, ini saya bahas secara singkat saja ya teman-teman ya. Kalau kita melihat teori takadume wujud barmahiyat ini, Jean-Paul Sartre berfokus pada 3 hal. Pertama, bahwasanya manusia harus melupakan yang namanya Tuhan. Karena ketika manusia berpacu pada Tuhan atau mengikuti berbagai dogma-dogma agama, manusia tidak bebas. Ketika dia bertindak, ada berbagai aturan yang membatasinya. Ketika dia berpikir, ada aturan juga yang membatasinya. Nah, sehingga pada teori takadume wujud barmahiyat ini, Jean-Paul Sartre berpandangan bahwasanya manusia harus bebas dengan melupakan Tuhan. Seperti itu. Yang kedua, manusia ini harus merasakan kesedihan. Kenapa? Karena kalau manusia tidak merasakan kesedihan, dia tidak eksis. Ingat, pandangan Jean-Paul Sartre, aku
ada, maka aku eksis. Dia mengkritik René Descartes. Aku berpikir, maka aku ada. Bagaimana mungkin aku ini berpikir kalau aku tidak ada? Harusnya ada dulu dong, baru kita bisa berpikir. Bukan aku berpikir maka aku ada, tapi aku ada baru maka aku berpikir. Seperti itu. Jadi kritikan ini yang berusaha dibangun oleh Jean Paul Sartre sebagai bangunan pemikirannya. Seperti itu. Sedangkan kalau kita melihat dari Mullah Sadra, justru Mullah Sadra berpatokan pada apa? Kaidah-kaidah Al-Quran, kaidah-kaidah hadis yang bersifat gnostik atau bersifat agama, teis. Mullah Sadra berpandangan bahwasanya manusia, Tuhan, alam, dan seluruh yang ada di semesta ini itu wujudnya ada. Gitu loh. Wujudnya bersifat apa? Mustarak, maknawi. Ain ada, restu ada, Tuhan ada. Semua sama-sama ada. Seperti itu loh. Akan tetapi dalam wujud yang bersifat mustarak maknawi ini ada tingkatannya, gradasinya. Ketika Tuhan ada, dia mengadakan seluruh yang bersifat apa? Linapsi. Seperti itu. Yang bersifat apa? Yang bersifat terbatas. Seperti manusia, hewan, dan sebagainya. Berbeda dengan Jean Paul Sartre ketika dia membagi wujud. Ada wujud finapsi dan linapsi. Finapsi ini disebut sebagai wujud manusia. Linapsi ini kebebasan, berpikir, dan sebagainya. Ketika manusia itu ada, berarti dia finapsi. Tetapi ketika dia melakukan finapsi, ada beberapa pandangan seperti René Descartes menilai bahwasanya aku berpikir dulu, maka aku ada. Sedangkan berpikirin bagian apa? Dari linapsi. Seperti itu. Paham gak sih teman-teman? Berat kayaknya kalau... Ya, siap, lanjut. Seperti itu. Jadi ketika kita melihat bahwasanya ada gesekan-gesekan antara dua teori yang satu bangunan sama, tetap berbeda kesimpulan, maka itu disebut apa? Suatu proses pengkritikan. Kita melihat dari sisi apa? Sisi Jean Paul Sartre, apa kurangnya, dan dari sisi Mullah Sadra, apa kurangnya. Seperti itu. Hanya saja saya jujur, karena jurusan saya filsafat Islam, makanya saya condong ke Mullah Sadra. Jadi melakukan basis pemikiran atau kritikan ke para pemikir Barat terhadap pemikiran Mullah Sadra yang lebih Islami. Karena apa? Ingat, jurusan kita filsafat Islam, bukan filsafat lain. Seperti itu loh. Jadi melihat lagi, jangan sampai kita salah kamar atau salah masuk di pembahasan yang berbeda. Seperti itu. Nah, tujuannya sendiri kenapa saya membahas tema ini, karena jujur, humanisme antara Jean Paul Sartre dan Mullah Sadra di Iran belum ada yang bahas. Ketika saya mencari berbagai jurnal, tesis-tesis di ABU, itu belum ada yang bahas. Jadi ini tujuan saya bagaimana memperkenalkan teori-teori manusiaisme atau insansionosinya Mullah Sadra dengan melakukan suatu gebrakan dengan memperkenalkan teori-teori Jean Paul Sartre. Di ABU sendiri belum ada yang membahas teori humanisme Jean Paul Sartre. Ini menjadi gebrakan baru saya. Untuk apa? Untuk memasukkan judul-judul ini atau tema humanisme ke kampus saya. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu pahami, ketika kita menulis suatu poionome, tesis, kita juga perlu melihat ke belakang. Apakah judul atau tema yang kita angkat ini sudah pernah dibahas? Jangan sampai ada senior-senior di tahun-tahun sebelumnya justru mengangkat tema atau judul yang sama. Ini kan menjadi suatu kekacauan bagi kita. Seperti itu. Apalagi ya? Latar belakang, tujuan, apalagi Tum? Boleh cerita juga mengenai kesulitan kah, adalah kendala kah, ataupun penulisan bahasa Farsinya adalah kesulitan apa gimana gitu, atau lancar-lancar aja gitu? Iya. Itu kalau kesulitan sudah pasti jelas, karena kita bukan ahlinya. Kalau bahasa Persia, kita juga datang dari negeri yang jauh, ya. Kita tidak pernah belajar bersentuhan langsung dengan bahasa Persia. Kita cuma belajar 6 bulan di kelas bahasa Persia, setelah itu dilepas. Seperti itu. Kalau masalah penulisan, jujur saya kesusahan, tetapi beruntungnya saya punya sisi sosial gitu loh. Saya dekat sama teman-teman India, teman-teman Afghanistan. Jadi ketika saya menulis tema tersebut, judul tersebut secara spesifik, saya menulis judul tersebut, mereka banyak bantu saya. Walaupun usaha saya terlebih dahulu, saya tulis dulu tesis itu dari ke bahasa Indonesia yang sekitar 170 halaman. Kemudian saya terjemahkan ke bahasa Persia sekitar 130 halaman. Seperti itu. Kemudian disempurnakan oleh teman-teman Afgan saya, itu butuh 3 bulan. Kita diskusi panjang lebar sama teman-teman Afgan, sama teman-teman India. Bahkan saya datang ke kamar Ustadz Rahnamui saya, Ustadz Bozorgi, itu setiap malam. Kecuali hari Rabu, Kamis, dan Jumat, karena beliau ke KUM. Gitu. Beliau bermukim di KUM, saya banyak
mengambil ilmu beliau, banyak buku-buku juga dikasih, seperti itu. Jadi kalau kesulitan memang ada bahasa khususnya. Saya terkendala bahasa, tetapi banyak teman-teman yang membantu saya. Itu artinya ada solusi di balik masalah tersebut. Jadi teman-teman, walaupun kita kuliah jauh, kita tidak terlalu paham yang namanya bahasa Persia secara 100%, manfaatkan yang namanya sisi keahlian dalam diri kita seperti sosial dan sebagainya. Karena saya beruntung sekali, saya mudah akrab sama orang, saya sering ajak ngobrol, kadang saya kasih juga rokok biar mereka makin dekat. Seperti itu, artinya mereka bantu saya seperti itu. Itu mungkin teman-teman kalau masalah kesulitan seperti itu. Terus apalagi ya, tunggu ya, saya lihat dulu nih. Sorry, ini jujur baru pulang kerja nih. Habis bimbing anak-anak juga nih di Sadra. Nah, untuk metode penulisan karya sendiri, setiap ini suara saya ada kan ya? Aman. Tes. Untuk metode penulisan sendiri, ini sebenarnya di ABU sendiri hampir sama dengan Indonesia, teman-teman. Punya yang namanya corak penulisan yang berbeda-beda, punya yang namanya panduan yang berbeda-beda, baik dalam jurusan filsafat, irfan, hukum, dan sebagainya. Artinya memang ketika teman-teman hendak ingin menulis suatu proposal, tesis, perlu dulu merujuk yang namanya panduan. Nah, kekurangan saya waktu itu, saya nggak tahu kalau ada panduan. Saya gosok aja udah, saya hajar aja udah. Salah atau benar itu belakangan. Yang penting saya tulis dulu. Nah, ketika bimbingan pertama, saya sudah ada tulisannya, sudah ada proposalnya. Padahal di ABU itu sendiri, sebelum kita menulis, kita perlu mengajukan judul sama pembimbing. Gitu loh. Saya langsung tulis. Terus saya serahkan ke dekan saya, kepala prodi. Nah, itu diproses 2 minggu, kemudian baru turun yang namanya SK pembimbing. Gitu loh. Kemudian SK pembimbing turun, udah saya bimbingan judul dulu. Jadi proses, jadi judul saya itu banyak berganti-ganti, banyak berubah-ubah. Hingga akhirnya alhamdulillah selesai juga. Seperti itu dalam jangka waktu sekitar 1 tahun lebih. Jadi saya nulisnya semester 3 waktu itu. Gitu loh. Dan sejauh saya, ketika saya sidang tesis, saya orang pertama gitu loh. Orang Indonesia pertama yang sidang dan juga orang pertama di Fakultas Filsafat dan Kalam. Gitu loh. Seperti itu. Itu mungkin. Kalau kesulitan tadi kan udah ya. Itu aja mungkin teman-teman. Ada mungkin yang bertanyakan Bang Ubed ya? Ya, mungkin kembali ke substansi ya tadi yang mungkin masih perlu tambahan. Dalam kajian pemikiran, seorang pemikir tentu lahir ataupun tentu menyampaikan gagasannya berdasarkan pada konteks sosial politik gitu ya. Kita tahu si Sartre ini orang Prancis kalau tidak salah. Nah, sementara Chodron orang Persia gitu ya, yang tadi dikatakan situasi zamannya katakanlah terlalu jauh sehingga kemudian kritiknya tadi saya kurang menangkap apakah dipertanyakan oleh dosen pembimbing itu relevansi kritiknya itu cocok atau tidak atau setara atau tidak gitu ya. Nah, itu mungkin satu pertanyaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh bagaimana konstruksi sosial pemikiran si Sartre tentang humanisme, kemudian kritik yang antum pakai dari Chodron itu konstruksi sosial pemikirannya. Nah, itu bagaimana? Ya, mungkin bisa ditambahkan. Iya, masuk Bang. Terima kasih Bang Ubed. Ya. Pertanyaan sangat luar biasa nih. Kalau melihat dari konstruksi sosial, jujur saya tidak terlalu banyak membahas bagaimana teori-teori humanisme Jean-Paul Sartre ini muncul, apakah ada fenomena sosial yang mempengaruhinya, atau kita melihat juga teori asal-usul wujud Mullah Sadra. Kenapa tiba-tiba nih Mullah Sadra mau membahas asal-usul wujud? Nah, saya nggak tahu tuh kalau dalam teori apa dalam fenomena sosialnya. Tapi kalau kita melihat secara teoritisnya ke belakangnya, Jean-Paul Sartre sebenarnya banyak dipengaruhi oleh René Descartes yang tadi saya bilang ketika aku berpikir maka aku ada. Itu dikritik kembali oleh Jean-Paul Sartre bahwasanya ada dulu dong baru berpikir, seperti itu. Kemudian juga Jean-Paul Sartre ini banyak dipengaruhi oleh siapa? Oleh Karl Marx. Ketika Karl Marx sendiri mengatakan bahwasanya agama ini candu. Manusia ini sebenarnya ingin melakukan satu pemberontakan, tapi apa? Ditahan oleh agama. Ketika mereka memberontak, kaum agamaan memberikan dogmatis.
sehingga itu menjadi penenang bagi mereka untuk tidak memberontak. Bagi Jean Paul II sendiri, ketika Anda ingin bebas, Anda harus sadar diri dulu, sadar terhadap diri Anda, gitu loh. Karena diri ini atau eksis ini merupakan tanggung jawab Anda. Ketika Anda tidak bisa mencapai tanggung jawab tersebut, maka Anda tidak eksis. Makanya tadi bangunan dari Jean Paul Sartre terkait humanisme itu kan tadi ada 3 hal. Pertama, kita perlu melupakan Tuhan. Kedua, kita perlu merasakan kesedihan. Ketika kita sedih, kita baru sadar bahwasanya hal tersebut merupakan suatu bentuk penyesalan yang perlu kita lawan. Kan kadang orang-orang ya ketika mereka sudah melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan, mereka menyesal, baru mereka sadar. Nah, Jean Paul Sartre ingin menjelaskan bahwasanya apa yang menjadikan penyesalan bagi dirimu, lawanlah. Sehingga kau bebas. Tidak ada lagi yang namanya batasan-batasan di luar dirimu. Nah, yang ketiga, ketika manusia sudah melupakan Tuhan, mereka sudah merasakan penyesalan, baru mereka menyusun kembali yang namanya hadaf, tujuan hidup. Nah, tujuan hidup inilah yang menjadi basis bahwasanya manusia itu harus bebas. Seperti itu loh, bebas secara apa? Finapsi, secara dirinya. Mereka yang menentukan cara mereka berada. Tidak boleh dikekang oleh aturan, tidak boleh dikekang oleh suatu dogma agama. Nah, berbeda sama Mula Sadra yang melihat bahwasanya ketika manusia memandang mereka bebas secara dirinya, itu hanya bebas secara apa? Relatif. Gitu loh. Karena ada kalau Mula Sadra sendiri sebenarnya lebih berfokus apa? Pada kesempurnaan jiwa. Berbeda sama Jean Paul Sartre, lebih berfokus pada apa? Sisi materialistik. Materialnya, sorry, bukan materialistik. Sisi materi, sisi materialnya. Gitu loh. Manusia sendiri harus apa? Mengaktualkan berbagai aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam apa? Hukum-hukum agama. Nah, aturan-aturan ini nanti yang akan menyempurnakan jiwanya. Ketika manusia berbohong, maka itu akan mempengaruhi konstruksi jiwanya, membenarkan suatu kebohongan, membiarkan suatu kebohongan itu menjalar, mendarah daging, itu melemahkan jiwanya. Sedangkan menurut Mullah Sadra, ketika dia sudah tahu berbohong itu buruk dan agama mengajarkan berbohong itu buruk, maka manusia tidak boleh berbohong. Ketika Tuhan menjelaskan bahwasanya sholat itu wajib, berpuasa itu wajib dalam Al-Quran, maka manusia harus menjalankan hal tersebut, karena itu bentuk dari apa? Kesempurnaan jiwanya. Memang kalau dilihat secara metode, antara Jean Paul Sartre dan Mullah Sadra ini berbeda. Yang satu membahas materi, yang satu membahas apa? Kesempurnaan jiwa. Tentu nggak usah dikritik lagi kan ya, karena memang dua hal yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat dari titik yang sama, bahwasanya Mullah Sadra melihat bahwasanya kebebasan itu dapat dicapai dari kesempurnaan jiwa, karena menurut Mullah Sadra ini jiwa ini harokah, bergerak dia. Gitu loh. Tidak mati jiwa ini. Ketika manusia mati, jiwanya yang bergerak. Berbeda dengan Jean Paul Sartre, bebas itu hanya sebatas apa? Sebatas di dunia. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Seperti itu. Akhirnya yang saya sendiri lihat dari tema ini, humanisme, yang berusaha untuk saya kaji dari sisi apa? Ozodinya, kebebasannya. Seperti itu loh. Ini maaf ya teman-teman, sambil ngudut ya, karena ngobrol santai kan ya. Aman, Ya, Pak. ya. Aman. Oke. Ada tambahan lagi, satu hal lagi mungkin ya sambil harapannya memicu diskusi dengan teman-teman yang lain ya, bahwa situasi ataupun konstruksi sosial Prancis dengan Iran tentu sangat berbeda. Satu materialistis, kemudian katakanlah yang Persia sangat mistikus, spiritualis dan lain sebagainya. Tapi yang menarik seperti yang kita tahu bahwa ada banyak sekali pemikir-pemikir Iran ya, khususnya yang lebih ke modern ya, misalkan Ali Syariati dan lain sebagainya, itu banyak sekali terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Prancis, pemikiran para filsuf Prancis ya. Syariati sendiri banyak terpengaruh. Kemudian bahkan ya Imam Khomeini katakanlah seperti itu juga pernah tinggal di Prancis ya, sedikit banyak mengetahui ataupun mungkin mengadopsi beberapa poin pemikiran dari Prancis. Kemudian yang tokoh-tokoh yang lain saya kira juga banyak ya, karena ada keterkaitan erat antara Prancis dengan Iran ataupun Persia karena pernah menjadi koloni begitu ya, dan banyak sekali intelektual
Iran yang pernah belajar di Prancis. Nah, dalam konteks itu mungkin Bang Ain bisa menjelaskan ataupun mungkin menemukan gambaran lain bagaimana pengaruh corak pemikiran filsuf Prancis ya dari berbagai macam genre misalkan eksistensialisme dan lain sebagainya itu ke pemikiran Iran Persia gitu ya. Iya, iya. Ya, Bang Ubed, terima kasih Bang Ubed. Kalau melihat ya Bang Ubed dari pemikiran para pemikir atau ahli filsafat lah Iran di abad kontemporer ini, kita nggak berbicara Mullah Sadra ya, karena zamannya beda nih antara Mullah Sadra sama Jean Paul Sartre. Nggak mungkin tiba-tiba Mullah Sadra ini seperti Eren ngomong bahwasanya ada orang namanya Jean Paul Sartre membahas yang namanya humanisme. Tidak. Kalau kita melihat sendiri dalam berbagai literatur filsafat dalam berbahasa Persia, itu banyak sekali pemikiran-pemikiran seperti Soren Kierkegaard, seperti Albert Camus, seperti Jean Paul Sartre, seperti Casper dan sebagainya. Itu juga sudah banyak pemikiran mereka diterjemahkan dan banyak dibahas oleh para ahli filsafat di Persia. Hanya memang jujur kenapa saya tidak mengambil berbagai pemikiran-pemikiran tersebut. Kenapa? Karena memang saya melihat dari akarnya kembali. Akar filsafat yang menguat di Iran ini lebih kemana? Ke Sadrian. Nah, Sadrian ini nantinya yang melahirkan pemikir-pemikir di kontemporer ini, Neo Sadrian seperti Toba-Tobai, Taqi Misbah dan sebagainya. Siapa sih yang tulis buku ini? Usul Falsafah, lupa saya namanya. Ali Sirvani ya kalau nggak salah. Ali Sirvani juga ngebahas gitu di buku lainnya terkait dengan pemikiran Jean Paul Sartre nih. Tapi saya tidak terlalu mengetahui, tidak terlalu mengikuti pemikiran-pemikiran beliau, teori-teori dasar-dasar beliau terkait humanisme. Dan beliau sendiri sebenarnya tidak membahas yang namanya instansiosi. Beliau cenderung menjelaskan struktur pemikiran Barat dari masa ke masa, kemudian dikaitkan dengan pemikir-pemikir Islam seperti itu. Ada juga di buku-buku lain sebenarnya dalam buku filsafat lain atau dalam jurnal-jurnal filsafat di Iran juga membahas mengenai pemikiran eksistensialisme Mullah Sadra dengan Jean Paul Sartre, tetapi tidak berfokus pada judul kebebasan dan humanismenya itu. Jadi yang berusaha saya tarik bahwasanya perlu adanya tema baru dalam bidang humanisme dan kebebasan, kemudian dikaitkan dengan judul yang lebih baru lagi berdasarkan bacaan saya ke Mullah Sadra dan Jean Paul Sartre seperti itu, Bang Ubed. Kalau terkait dengan Imam Khomeini atau koloni-koloni Prancis dulu di Iran, jujur saya tidak terlalu mengikuti hal tersebut, tidak mengikuti status-status sejarah Iran, lebih berfokus pada dinamika atau diskursus dua tokoh tersebut, seperti itu. Oke. Satu lagi, secara kronologis Sartre sama Sadra duluan Sadra lah ya. Iya, jelas. Abadnya beda, abad Iya. 16 sama abad 1920. Abad 20. Ya kalau dari situ memang dari sisi judul ya, kalau saya nggak tahu judul tesisnya apakah seperti ini, kritik kritik Mullah Sadra terhadap pemikiran humanisme Sartre ya. Artinya kalau secara kronologis harusnya dibalik. Maksudnya atau ini saja pandangan Mullah Sadra terhadap humanisme Sartre. Tapi itu mungkin lebih ke lebih ke paradigmatik lah cara berpikir. Oke, saya gimana judul aslinya? Sama harusnya. Hanya kita berusaha dari saya pribadi berusaha untuk meyakinkan. Akhirnya didukung sama musawarnya, pembimbing keduanya ini. Oke, baik, saya buka teman-teman untuk menyampaikan pandangan, gagasan, pertanyaan ataupun mungkin hal-hal yang bisa ditambahkan ke diskusi ataupun mungkin saran ya buat Bang Nurul Khair. Silakan.
Oh, mungkin diduluin teman-teman ya yang hadir nanti. Mungkin kalau nggak ada, aku boleh izin tanya nih barangkali. Oke, Kak Rani, Mbak Vivi, Mbak Zahra, Bang Muhyiddin, saya absen satu-satu, silakan. Ini ada Bang Kaman nih. Oke, silakan Bang Restu di atas Pak. Oke. Tadi kan sempat dibahas mengenai takdimnya wujud bar muahiyat apa huiyat ya, kalau tidak salah itu. Mahyat. Muahiyat ya. Nah, selain itu pembahasan apa aja yang memang kurang, yang memang menjadi pembahasan di dalam tesisnya Bang Ain ini, selain esolatnya wujud, tadi itu takdim mewujud bar muahiyat itu. Kritikan ada beberapa pembahasan kan barangkali. Pembahasan yang lainnya itu apa kira-kira Bang? Terima kasih. Ya. Aman. Kalau pembahasan lainnya sebenarnya dari tesis tersebut di bab 2 terkait dengan instansi dari gue Jean-Paul Sartre, di situ juga ada yang namanya pembagian wujud. Nah, ini agak sedikit aneh kalau kita lihat. Ini secara pandangan saya sebagai pembaca. Kalau ada teman-teman mungkin yang ahli filsafat, bisa juga mungkin dimasukkan, dikritisi dan sebagainya, bisa menyempurnakan pengetahuan saya. Jean-Paul Sartre sendiri ketika berbicara yang namanya manusia dibagi dua. Manusia ini punya dua sisi. Ada ansoi dan pursoi. Ansoinya ini wujudnya manusia. Pursoinya ini apa? Itu kebebasan, berakal, dan cinta akan kebahagiaan. Nah, pursoi ini sebenarnya sesuatu yang melekat pada manusia. Ketika ansoi ini tidak ada, maka pursoinya musnah. Gitu loh. Ketika manusia tidak ada, tentu tidak ada yang namanya berakal. Kita mengatakan manusia itu hewan yang berakal. Kalau tidak ada manusianya, berakalnya ini mengikut ke divisi mana? Gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat, jika manusia punya dua wujud, berarti terjadi apa? Pluralitas atau plural. Gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat, manusia ini sebenarnya harus apa? Mono, satu. Pada dirinya, tidak ada yang melekat-melekat, tidak bisa dibagi-bagi. Berbeda ketika Mullah Sadar berbicara wujud manusia itu satu, sama dengan wujud Tuhan, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Akan tetapi sebenarnya kalau kita melihat secara lebih dalam, Mullah Sadar juga membagi domain, bukan wujud. Dia membagi domain dalam diri manusia. Ada domain fisik, tubuh, jasmani, ada domain yang namanya spiritual, itu jiwa. Nah, jiwa ini bergantung pada tubuh. Dan tubuh ini juga bergantung pada jiwa. Ketika tubuh tidak ada, jiwa tidak memiliki wadah untuk beraktivitas. Kita bedakan antara manusia hidup dan mati. Ketika manusia yang hidup memiliki jiwa, mereka bisa beraktivitas, bisa zooman, bisa chattingan, bisa bermain game. Berbeda ketika tubuh tidak memiliki jiwa, mereka mati, tidak bisa bergerak. Di satu sisi, jiwa ini bergantung pada domain jasmani, tubuh. Gitu loh. Ini kritikan sebenarnya bahwasanya ketika wujud itu dibagi, berarti manusia ini punya plural. Manusia ini ada dua dalam dirinya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat ambigu. Nah, ini kita berusaha kritik. Sebenarnya bukan manusia yang memiliki dua wujud, tapi punya dua domain. Nah, domain yang jasmani ini, yang purso ini sebenarnya harus diaktualkan. Sisi berakal ini yang harus kita aktualkan. Untuk apa? Untuk menunjang tubuh. Ketika manusia bertindak, dia tentu bertindak berdasarkan apa? Akalnya, pengetahuannya. Gitu loh. Itu sih salah satu kritikannya. Yang kedua, kritikan lebih lanjutnya bahwasanya kebebasan yang dimaksud oleh Jean-Paul Sartre yang seperti saya katakan tadi lebih bersifat apa? Jasmania, fisikal. Bahwasanya yang disebut dengan apa? Kebahagiaan ini disebut dengan kebebasan ini ketika manusia dapat bertindak semaunya, bertindak berdasarkan apa yang menjadi hadafnya. Ketika dia sudah mengabaikan Tuhan, sudah merasakan penyesalan,
Dari situ manusia memiliki starting point untuk apa? Sadar melakukan suatu gebrakan untuk mencapai hadapnya. Gitu loh. Kalau Albert Camus sendiri melihat bahwasanya ketika manusia sudah tidak mampu menghadapi penyesalan dalam hidupnya, Albert Camus memiliki hadap apa? Kematian. Lebih baik mati daripada hidup dalam kesengsaraan. Tetapi kalau teman-teman baca sendiri di bukunya Albert Camus, bahwasanya yang apa ya, orang yang mengangkat batu itu loh, cerita-cerita itu, bahwasanya Albert Camus sendiri menolak yang namanya bunuh diri, gitu loh. Ketika kita bunuh diri, kita bagian dari apa? Orang yang mematikan eksistensialis, orang yang mematikan visi eksisnya. Kita tidak mempunyai tujuan. Kematian itu atau bunuh diri itu bukanlah tujuan, tapi suatu pelarian, gitu loh. Itu juga berangkat dari pemikiran-pemikiran Albert Camus ke Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ini banyak dipengaruhi juga oleh Albert Camus, itu secara sentuhan dinamika ideologinya. Gitu. Tetapi Jean-Paul Sartre sendiri melihat ketika manusia bunuh diri, penyesalan yang dihadapi di dunia tidak teratasi, justru menghasilkan apa? Penyesalan yang lebih lanjut. Mungkin penyesalan bagi keluarganya, bagi kerabatnya dan sebagainya. Seperti itu. Artinya dia tidak bertanggung jawab pada dirinya dan juga pada hidupnya. Makanya Jean-Paul Sartre melihat bahwasanya eksis itu tanggung jawab. Selesaikan tanggung jawabmu, gitu. Bukan mencari pelarian dari kematian atau bunuh diri. Gitu. Oke, siap. Izin juga nih nanggapin, kalau boleh tahu judul versinya itu apa, Bang? Yang mana? Yang antum ini, judul versinya, bahasa versiannya. Oh, Insan Sinosi dari Goe Jean-Paul Sartre. Nakat bar asos wujud mula sadra. Ini insan senosi kalau dipadanin ke bahasa Indonesia itu humanisme apa kemanusiaan ya? Karena kalau itu ada sedikit beda ya itu ya. Iya, lebih cocok sebenarnya antropologi. Gitu loh. Lebih cocok. Tapi ada berbagai jurnal-jurnal mulai melakukan standarisasi atau penyetaraan. Bahwasanya ada istilah baru yaitu manusiaisme. Tapi manusiaisme ini belum disahkan, tidak ada di KBBI, tidak dalam kamus-kamus besar bahasa Indonesia, gitu loh. Masih istilah-istilah baru sebenarnya. Manusiaisme ini. Kan kalau antropologi bukan hanya membahas manusia, tapi dari sisi budaya, sosial, seperti itu. Jadi kalau manusiaisme lebih fokusnya dia ke apa? Ke diri manusia, kesadaran manusia. Kenapa manusia ini hidup? Apa tujuan manusia ini hidup? Kenapa manusia ini bertindak seperti itu? Itu banyak dari sisi psikologinya yang ditinjau. Kalau manusiaisme ini lebih akarnya ke manusia, bukan dari sisi sosialnya, budayanya, dan sebagainya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Lanjut di Bang Ubed. Terima kasih. Oke, yang lain? Sebelum ke yang lain, mungkin memang saya tambahkan ya, dari sisi kata gitu ya, saya belum begitu paham dengan istilah-istilah forsi ya dalam kaidah ilmiah, misalkan insan syinosi, basyariah dan lain sebagainya. Memang ada banyak perbedaan ya, tapi mungkin antara insan syinosi dengan antropologi cukup dekat ya. Secara akar kata memang antropologi kan bicara ataupun studi tentang manusia sebetulnya ya. Antropos itu kan manusia, antrop ya, logos artinya ilmu. Jadi kira-kira antropologi itu ya ilmu ataupun kajian yang menelaah, meneliti tentang manusia dari berbagai macam aspeknya, entah yang kemudian menjurus kepada kebudayaan, mana kebudayaan itu adalah hasil dari kreasi cipta karya manusia juga gitu. Tapi memang kemudian tidak terbatas kepada kebudayaan, karena kebudayaan sangat luas ya, ada aspek sosialnya. Kemudian dalam antropologi juga bicara cabang-cabang soal etnografi ya, yang lebih kepada kelompok manusia ataupun etnik dan lain sebagainya ya. Tetapi secara akar kata memang antropologi mungkin lebih dekat ya. Tapi saya tidak tahu dalam kajian porsinya apakah kemudian insan sonasi itu juga membahas tentang kelompok-kelompok manusia, etnik, grup dan lain sebagainya ya.
Tapi secara akar kata, secara umum saya kira mungkin memang dekat ke antropologi. Manusiaisme saya belum banyak mendengar soal itu, entah kalau itu hal yang baru ya. Tapi memang antropologi kajiannya sangat luas, sangat lebar. Nah, kemudian kembali ke topik ini, saya belum terlalu banyak baca juga tentang Mullah Sadra, saya hanya sekilas saja gitu ya. Tapi yang menarik bahwa memang dalam pemikiran humanis, dalam pemikiran eksistensialisme, humanisme itu menjadi salah satu topik besar ya. Soal kebebasan, soal yang kemudian berpengaruh juga terhadap aktivisme ataupun gerakan-gerakan kebebasan. Ya, kalau tidak salah Albert Camus, kemudian Soren Kierkegaard dan sebagainya pada masa eranya, ketika misalkan kalau nggak salah di era Camus ya, Albert Camus ya, yang ketika waktu itu Prancis kan melakukan penjajahan ya, koloni terhadap Aljazair ya. Nah, mereka sangat mendukung kebebasan Aljazair ya dari koloni Prancis. Ali Syariati saya kira juga waktu di sana, waktu belajar di sana juga mendukung ikut demo-demo penjajahan ataupun pembebasan Aljazair dari koloni Prancis ya. Dan secara umum kemudian sebelumnya saya kira ya revolusi Prancis juga memberikan pengaruh ya, fondasi terhadap gerakan-gerakan ataupun pemikiran-pemikiran eksistensialisme, kebebasan dan sebagainya yang secara umum juga memberikan ataupun menginspirasi terhadap gagasan kebebasan di negara di barat lah khususnya ya, ketika modernisme, kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan termasuk kebebasan pers dan sebagainya. Nah, ini memang kemudian berbeda dengan di dunia timur ya. Tapi satu hal yang saya ingat gitu ya, dari beberapa pemikiran Ali Syariati yang cukup dipengaruhi oleh pemikiran eksistensialisme, itu juga saya kira ada pengaruhnya terhadap bagaimana dorongan revolusi Iran itu juga terpengaruh dengan gagasan kebebasan dari eksistensialisme Prancis yang diadopsi oleh Syariati ya. Yang kita tahu Syariati juga memberikan pengaruh yang kuat ya terhadap para pemuda di Iran ya, untuk bersama-sama melakukan penolakan ataupun terhadap intervensi ataupun terhadap pengaruh Syah yang didominasi oleh kekuatan asing di Iran sebelum revolusi. Nah, saya kira itu sedikit gambaran saja. Silakan ada teman yang lain mungkin bisa menambahkan ataupun menanyakan. Bang Anton, selamat datang. Kusyomadid. Kalau ada pertanyaan, Bang Anton silakan. Ini di Iran masih pakai VPN nggak? Kalau Zoom nggak? Enggak ya. Oke. Izin juga boleh nggak nih Pak Ubed nih? Silakan lanjut. Sorenya ini nggak tahu pertanyaannya masih dalam konteks pembahasan di acara ini apa enggak. Cuma aku juga kan belum terlalu paham ya mengenai filsafat, walaupun pernah belajar mukadimah gitu kan, mukadimati filsafat atau irfan dan mantik segala macam. Tapi aku nggak terlalu fokus di pembahasan itu. Oke. Aku pernah ditanya ini Bang Ain, kira-kira mengenai nggak tahu sholat atau memang kemanusiaan gitu ya. Jadi ketika ada yang nanya gitu, restu, misalkan restu, kamu percaya ada restu nggak gitu kan? Terus aku jawab, iya percaya. Terus tunjukkan restu itu mana gitu.
aku nunjukin ke dada. Ini sorry banget ya, apa kamera aku nggak aktif karena emang lagi rusak kameranya. Aku tunjukin ke dada gitu kan. Terus dia bilang, itu dada Restu, itu bukan Restu gitu kan. Terus ya, terus Restu mana gitu kan? Kata dia bilang lagi. Aku tunjukin ke mata ataupun ke kepala gitu kan. Dia bilang apa namanya? Itu kepala Restu, bukan Restu gitu kan. Terus sampai nggak ada ujungnya gitu kan, sampai nggak ada ujungnya, sampai emang dibikin PR gitu kan. Sebenarnya restu itu ada apa enggak gitu. Nah sampai sekarang itu kira-kira apa jawabannya gitu ya bang? Aku nggak tahu sih itu termasuk pembahasan di acara ini apa enggak. Cuma kalau misalkan ada pengetahuan boleh sharing-sharing barangkali gitu. Terima kasih. Hadir. Ini juga saya jadi bingung, coy. Karena jarang baca buku dah. Kalau misalnya restu itu ada apa tidak, yang secara fisikal saja masih dipertanyakan, bagaimana yang bersifat spiritual. Tuhan itu ada apa enggak? Nah, kita mau menunjuk kemana kan akhirnya ya, kalau secara fisikal. Sebenarnya kalau kita melihat, ketika ditanya restu itu ada apa tidak secara wujud, dia ada. Gitu loh. Kalau ini pandangan saya. Ketika sama juga kalau kita katakan Tuhan itu ada apa tidak secara wujud, Tuhan itu ada. Kalau berbicara secara fungsionalnya, secara esensialnya, secara sifatnya, yang menggantikan siang dan malam siapa? Nah itu menjadi suatu pertanyaan baru lagi, gitu loh. Bahwasanya jika ada orang yang menggantikan siang dan malam, lalu siapa yang menggerakkan matahari dan juga bulan? Seperti itu. Ini kan jadi nanti pertanyaannya nggak ada ujungnya sebenarnya, jadi pertanyaan-pertanyaan baru seperti itu. Iya. Oke. Jadi memang belum ada jawaban konkret ya buat menjawab hal itu ya. Atau perlu memang lebih dalam lagi gitu pembahasannya gitu barangkali ya. Ahlinya Bang Bang Kamarudin mungkin bisa memberikan penafsiran terhadap pertanyaannya Bang Restu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya dengaran baik ya? Maaf ini karena terlambat masuk. Maaf ini Pak Nurul Khair, Masya Allah, luar biasa. Selamat berjumpa kembali. Antum di mana posisinya sekarang nih? Di apa nih, Kendari atau di mana? Dari Bang, Kendari. Oh, maaf Pak Bos, Insya Allah. Mohon maaf karena terlambat saya masuk. Menarik sekali apa yang dibahas oleh Nurul Khair ini tentang perbandingan pemikiran filosof Barat dengan apa namanya, mulasada tentang antropologi lah ya, tentang kajian-kajian kemanusiaan. Tapi saya tidak masuk itu karena saya tidak mendengar banyak ya. Saya hanya ingin sedikit menjelaskan pertanyaan dari Pak Presiden IPI yang bertanya bahwa sebenarnya apa sih hakikat manusia itu? Apakah tangannya atau kakinya atau misalnya kepalanya, hidungnya atau matanya atau telinganya? Apakah itu? Sebenarnya telah dibahas tadi oleh Pana Nurul Khair tadi itu bahwa manusia itu sebenarnya secara esensial atau pada hakikatnya terdiri dari dua wujud materi dan wujud non materi atau fisikal ya, apa namanya, non mujarad lah istilahnya ya, wujud mujarad dan wujud materi. Nah, wujud materi ini sebenarnya itu hanya wujud, bukan hakikat wujud, tapi wujud yang kemudian akan hilang, musnah atau mati ketika manusia meninggal, dan yang tetap tinggal itu adalah ruh kita. Oleh karena itu, kalau ditanya bahwa apakah hakikat manusia itu, maka kita akan bisa mengatakan bahwa hakikat insan itu adalah ruhnya. Itulah wujud sebenarnya ruhnya, ruh insan, ataukah misalnya nafs itu.
Karena nafsulah yang berpikir, nafsulah yang melihat, nafsulah yang mempunyai kepala, nafsulah yang kemudian punya telinga, mendengar, dan sebagainya. Oleh karena itu, esensi manusia itu, aku itu, atau saya itu, itulah nafs kita itu. Nafs yang berpikir, yang tidak pernah mati, yang tidak pernah tiada lagi ketika dia akan, ketika badan tiada atau jasmani ini kemudian menjadi mati. Ya itu sebenarnya. Jadi bukan tidak ada jawaban akan hakikat manusia itu. Manusia itu adalah hakikatnya adalah ruhnya itu atau nafsunya itu. Karena dialah yang merasakan, nafsu yang merasakan, nafsu yang mengilmui sesuatu atau berilmu, nafsulah yang melihat, nafsulah yang mendengar, nafsu segalanya dialah yang bekerja di dalam diri manusia, dan itulah hakikat manusia. Ya kurang lebihnya begitu. Siap, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Sedikit banyaknya mencerahkan lah apa dari pertanyaan-pertanyaan yang memang muncul barangkali gitu di benak saya terutama. Terima kasih banyak Ustadz. Iya, ya. Jadi kalau antum ditanya orang apakah kepalamu manusia itu, ya itu bukan hakikat manusia. Itu adalah sebagai istilahnya aksiden saja, bukan substansi dari kemanusiaan. Betul. Siap. Baik, syukran Ustadz Kamarudin untuk penjelasannya, tambahannya. Iya. Ya, kalau sedikit saya juga saya boleh menambahkan barangkali menjawab pertanyaannya Kang Restu. Ya, pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang dalam lingkup filsafat itu kemudian jawabannya adalah justru akan menciptakan metode-metode berpikir ataupun metode-metode filsafat gitu ya. Sependek yang saya ketahui dalam kajian metodologi filsafat, misalkan ketika menjawab pertanyaannya tentang wujud, tentang hakikat, misalkan ya, kalau kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Nurul Khair, maka jawaban seorang eksistensialis gitu ya, bahwa seseorang ataupun adanya restu itu adalah ketika dia mendapatkan kebebasannya. Kebebasannya seperti apa? Kalau merujuk ke siapa tadi, ke Albert ke Sartre, itu berarti ya justru kebebasannya ketika melepaskan diri dari ikatan-ikatan doktrin agama misalnya ya. Nah, dia basisnya tadi dari materialisme gitu kan, bahwa adanya aku itu ketika bebas dari ketentuan-ketentuan ataupun pemikiran-pemikiran tentang siapa yang menentukan aku dalam apapun itu ya, doktrin agama dan sebagainya ya. Nah, jadi jawaban pertanyaan-pertanyaan filsafat itu kemudian mencerminkan atau menghasilkan metode-metode berpikir ya. Eksistensialisme, kemudian yang sebaliknya gitu kan, dalam dunia filsafat timur misalkan ya, ataupun dalam Islam yang basisnya adalah ketuhanan memang, ataupun spiritualitas yang nanti mungkin bisa ketemu dengan irfan ya. Kalau di barat ya, karena gagasan basisnya adalah materialisme misalkan. Tadi Sartre ini juga dipengaruhi oleh Marxis gitu ya, yang memang bukan anti tapi menegasikan tentang spiritualitas, tentang agama gitu ya. Maka kebebasan manusia itu adalah dalam konteksnya Marxis ya materi. Seseorang itu dilihat dari materinya, dari aksesnya terhadap modal, aksesnya terhadap kekayaan, kira-kira begitu. Kalau mengambil metodenya, cara berpikirnya rasionalisme, misalkan ya, siapa yang juga mempengaruhi Sartre, misalkan siapa tadi, René Descartes gitu ya.
gagasannya adalah rasionalitas. Jadi orang itu, manusia itu di dilihat wujudnya, eksisnya, keadaannya, keberadaannya itu dari pemikirannya. Kalau dia tidak berpikir, tidak punya pikiran, ya dia nothing, kira-kira begitu. Dia nggak wujud gitu. Orang yang katakanlah orang yang gila tidak punya pikiran, hakikatnya dia tidak ada, hanya jasmaninya saja. Nah itu kira-kira jawaban orang-orang apa namanya, cara berpikir rasionalisme misalkan, ataupun eksistensialisme yang sangat mengedepankan kebebasan gitu ya. Tapi kemudian saya kira dalam setiap perdebatan ataupun pertarungan gagasan gitu ya, saya percaya bahwa setiap kemunculan ataupun apa namanya ya, diskursus lah istilahnya, itu selalu terjadi saling pengaruh ya antara satu gagasan pemikiran dengan pemikiran yang lain. Artinya tidak ada sebuah pemikiran yang genuine ataupun asli dari dirinya gitu. Selalu ada pengaruh dari pemikiran-pemikiran lain. Kita tahu dalam sejarah pemikiran ataupun filsafat barat ataupun timur, eranya apa namanya, eranya transliterasi gagasan pemikiran Yunani ke dunia Arab, itu kan juga pemikiran-pemikiran Aristotelian, Ibnu Sina itu kan juga terpengaruh juga. Kemudian Al-Farabi, Ibnu Arabi juga mengadopsi pemikiran-pemikiran dari Yunani. Nah, sebaliknya ketika gagasan pemikiran di dunia Arab, pemikiran Arab yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Persia. Ya. Kalau bicara pemikiran Arab, sebetulnya kita tahu justru para pemikir Persia yang sangat dominan, gitu ya. Nah itu juga diacu lagi oleh gagasan atau para pemikir pramodern di Barat, ya. Misalkan termasuk siapa namanya yang kita sebut tadi ya, René Descartes dan sebagainya. Jadi pemikiran itu selalu dinamis dan selalu saling mempengaruhi. Itu sedikit tambahan mungkin dari saya. Dari yang lain silakan mau bertanya atau menambahkan, atau Bang Nurul Khair menambahkan lagi silakan. Kalau ada yang tertinggal dari bahasan tesis Anda. Aman Bang, sejauh ini aman kok, cukup. Dari teman-teman mungkin ada yang tanya mungkin ya masalah penulisan kah, kendala-kendala apa, karena kan nanti teman-teman juga bakal melalui lah hal tersebut sebagai mahasiswa atau mahasiswi di Iran, seperti itu. Jujur, kendala paling utama kita sebagai orang Indonesia di luar negeri itu bahasa. Walaupun kita fasih secara bahasa jalanan, belum tentu kita fasih secara bahasa akademisi. Dan itu saya rasakan sekali perbedaan antara bahasa akademisi dengan bahasa jalanan Persia di Iran, seperti itu loh. Makanya harus sering-sering baca dan diskusi sebenarnya sih untuk mengatasi masalah tersebut. Tuh sih teman-teman. Diskusi dalam bahasa Farsi tentunya ya. Itu dia kelemahan kita gitu. Kalau diskusinya di pondok ya nggak bisa bahasa Farsi. Bang Ain mulai masuk ke Abu tahun berapa, sampai selesai berapa tahun? Saya izin ya teman-teman, masuk itu tahun 2019 Desember. Awal-awal wacana COVID lah di Cina, seperti itu. Kemudian selesai itu di tahun 2022 bulan September. Gitu loh. Artinya memang tidak sampai 3 tahun kalau dilihat dari perjanjian atau kontrak belajar, seperti itu. Karena kita kejar yang namanya kontrak belajar, walaupun tidak ada yang namanya denda sebenarnya. Kalau ditakut-takutin dari kampus ada. Nggak sampai disuruh keluar dari asrama ya? Saya Bang Toha. Saya sebenarnya hampir juga, Bang Ubed, hampir. Oke. Hampir, karena
Kalau jujur yang paling sering ke markas saya sebenarnya. Gitu loh. Hampir disuruh keluar, tapi ya udah nggak usah ngelawan dulu, betah-betah aja dulu di asrama di Hobgo sebulan. Gak jadi lagi. Saya bahkan sampai pindah-pindah kamar tuh, nggak jelas di mana kamar saya karena nggak ada nama saya ternyata di asrama, tapi tak tinggalin aja udah. Jadi langsung S2 ya. Iya, sesuai. Oke. Nah, kalau mungkin tadi Antum sebutkan punya apa namanya mendapat undangan lagi untuk melanjutkan S3. Tantangan itu bisa diterima atau tidak. Kemudian kalau diterima, kira-kira apa kajian apa yang akan Anda lanjutkan, misalkan melanjutkan Iya, iya. apa namanya tesis ini atau hal yang lain. Mungkin dapat Iya, inspirasi baru di Kendari. iya, iya. Kalau sebenarnya dalam diri saya pengen tuh lanjut S3, hanya melihat kan ya kondisi posisi sekarang, secara finansial dan sebagainya. Kalau mental udah siap saya, hanya finansialnya kurang mendukung aja Bang. Apalagi sudah berkeluarga dan asrama tidak memperbolehkan seorang mutahil harus menginap di Hobgo seperti itu. Jadi itu menjadi suatu masalah bagi saya sendiri. Nah, untuk mengatasi tersebut tentu harus ada finansial yang mendukung gitu. Kalau untuk ditanya apakah mengambil judul atau tema yang sama dari skripsi dan tesis saya, mungkin saya agak berbeda lagi. Saya pengen membahas terkait masalah apa? Masalah Rawon Senosi, masalah psikologi. Itu karena banyak sekarang masalah kesehatan mental, masalah-masalah yang cenderung menjadi pergulatan wacana-wacana yang memang lebih cenderung ke masalah psikologi. Saya lebih tertarik ke situ sebenarnya. Tapi nantilah kalau ada kesempatan kan ya. Kalau masih ada Bang Ubed, Bang Restu ya, nanti kita coba pikirkan kalau ada sokongan dana kan ya dari Pondok Garuda, gas-gas aja kita. Bisa lewat Bang Restu ini, KTP LC. Punya power dia. Powernya sampai Februari deh. Saya kan nggak ada apa-apanya ini. Siap, siap. Rani, Pipi mungkin bertanya atau Zahra? Ustadz Kamarudin mau menambahkan lagi, Ustadz? Ya, saya kira kalau pembahasan tidak. Saya hanya ingin memberikan solusi kepada teman kita ini, saudara kita Nurul Khair ini, bagaimana kalau mendaftar di Sadra seperti yang sedang ditempuh oleh Pak Ubed ini, apa namanya, mintanya mendaftar di sana untuk lanjut ke Jamiatul Mustafa di Teheran. Ya mungkin saja kalau jurusan ya mungkin saya tidak tahu apakah ada Rawon Shenosi di sana atau nggak ada. Tapi kalau mau doktoral saya rasa antum mudah diterima kok di Jamiatul Mustafa Teheran. Ya Ustadz, mohon dukungannya, bimbingannya Ustadz. Nanti coba kita pikirkan lagi ya sama keluarga. Iya. Udah lama nih nggak ziarah nih, kering jiwanya. Di Sulawesi ziarah ke Andre Gurute siapa gitu kan ada. Ya, tapi saya pikir itu opsi yang menarik ya dari Ustadz Kamarudin. Secara ini yang saya ikuti gitu ya, secara jurusan memang tidak ada jurusan ya, spesifik, tapi secara umumnya adalah pemikiran Islam kontemporer gitu ya. Dan satu hal lagi, saya kira Bang Ain tidak perlu khawatir ya kalau soal mutahil mujarad. Man mutahil di Indonesia, wade di Tehran man mujarad aslam. Tapi memang kayak gitu ya Ustaz Perjuangan Kamarudin ya. itu. Perjuangan. Ya Bang Nurul Khair mungkin apa namanya itu opsi yang apa bisa Anda pilih ya. Apa namanya? Saya nggak tahu berikutnya apakah masih dibuka lagi program seperti yang saya ambil ini atau tidak ya. Saya kira Bang Nurul Khair punya kedekatan lebih
jauh dengan teman-teman di pesantren. Atau bisa juga misalnya antum masuk dulu mengajar di salah satu kampus di Kendari, atau bisa di IAIN misalnya, kalau bisa antum terima sini sekali misalnya untuk mendaftar jadi dosen, kemudian diutus untuk studi tugas belajar di sini sama dengan Dr. Sufa Ana dari Unhas itu bisa mudah sekali kok kalau ada ada rekomendasi dari kampus itu. Saya rasa Jamiatul Mustafa, apalagi antum sudah tahu persis bahasa Iran, bahasa Persia, jadi mudah. Iya Bang, Sepertinya ini sebenarnya kemarin ditawarin sih, kemarin ngajar juga di UMK, tapi kan masih terkendala ijazah tuh, belum disetarakan di Kemenak. Udah ada tawaran ngajar lagi di Muhammadiyah Kendari. Tapi ntar lah kalau misalnya ijazah aman kan ya penyetaraan, kita upgrade lamarannya, masuk, nanti mungkin bisa jadi pertimbangan juga tuh saran Bang Kama. sepertinya masalahnya Ya, ini udah nyaman kerja gitu ya. Tapi ini masalah ijazah ini klasik ya di sini, saya nggak tahu ya, saya juga agak khawatir ke depan gitu. Tapi mungkin setiap kampus berbeda di Mustafa ataupun di Abu ya. Administrasi yang menjadi kendala itu administrasi dari pihak kampus atau dari mananya, Bang Ain? Kalau izin ya teman-teman, Bang Ubed, kalau kemarin saya kendalanya lulusannya dari Iran. Jadi perlu disidangkan dulu, perlu dikaji dulu, dipelajari dulu. Ini berbeda dari teman-teman saya di PPDK Tim Tengka yang lulusan dari Kairo. Mereka nggak sampai sebulan kelar udah. Nah, saya udah mau sampai setahun nih. Makanya itu saya sering follow up sama teman-teman yang ada di Jakarta. Kiranya mungkin bisa dibantu, mungkin bisa didatangi langsung kantornya. Gitu loh. Biar ada gambaran, ada informasi lebih lanjut gitu. Ini persis-persis sama orang Iran kok dilihat. Harus didatangin langsung coy. Nggak bisa lewat HP. Maksudnya dari pihak Kementerian Dikbud Indonesia perlu verifikasi ke Abu gitu? Dari Kemenaknya. Mereka perlu Oh verifikasi ya ya. ijazah terjemahannya seperti itu. Ijazahnya apa? Transkrip nilainya dan sebagainya. Kan ada nanti tuh stempel dari Kementerian Agama bahwasanya ijazah ini sudah diakui dan terjemahan ini sudah diverifikasi oleh mereka, dan nanti dari mereka mengeluarkan yang namanya surat pengesahan dalam bentuk bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa Inggris. Itu yang jujur saya sendiri sesalkan, ada perbedaan antara lulusan Kairo sama lulusan Iran, lulusan Mesir. Bisa lama begitu jaraknya. Sebenarnya saya sudah pernah diskusi sama Kang Sarif. Kan beliau S1-nya kan di Gorgon ya. Saya sempat tanya berapa lama untuk penyetaraan ijazah tersebut atau diakui ijazah tersebut oleh kementerian kita. Ternyata butuh setahun. Tuh, dan memang benar yang saya alami ini belum sampai setahun sih, nanti bulan 1 baru setahun. Ini udah bulan 12 bulan lagi berarti. Oke. Nah, selama itu prosesnya bagaimana? Verifikasinya? Terus Ke Antum tanya ke Kementerian Agama atau dari pihak kampusnya di sini di Iran? saya sebenarnya sudah tidak ada urusan lagi Bang Ubed dengan pihak kampus. Itu urusan nanti dari Kementerian Agama ke mereka. Saya cuma follow up atau mempertanyakan kejelasan ini secara lebih lanjut ke bagian penyetaraan ijazah KSSP atau apa lupa saya namanya. Pertama harus mendaftar dulu lewat email. Sisanya mungkin langsung ke bagian penyetaraannya. Itu memang agak lama karena mungkin sirkulasinya atau aturannya mungkin lebih detail mungkin seperti itu. Oke. Ya ini mungkin jadi gambaran buat kita ya, buat teman-teman. Proses penyetaraan ijazah ini Dan harus pulang ke bersabar. Iran kalau tempel dari KBRI coy atau .go. Jangan, kalau pengalaman saya Bang Ubed ya, jangan pernah pulang
kalau ijazah antum belum dapat stempel dari KBRI. Itu sumpah ribet banget. Untung kemarin ada Salsa yang bantuin. Ribet banget tuh penyetaraan terjemahannya. Tuh, harus lewat dari Kementerian Pendidikan mereka, dari pengadilan mereka. Kalau sudah lengkap semua itu baru KBRI mau ngesahin gitu loh. Jadi ini bukan bermaksud hal yang lain, tapi memberikan gambaran ke teman-teman loh. Jangan sampai mau cepat-cepat pulang, ada hajat yang belum terselesaikan, ada urusan yang belum terselesaikan. Jadi selesaikan semua, baru pulang. Kalau saya kemarin kan tinggal stempel.go tuh, udah pesan tiket pulang. Akhirnya agak kewalahan juga di sini, harus kontrol salsa dan sebagainya. Oke, baik. Oke, mungkin satu lagi kalau ada yang mau menambahkan. Ini sudah waktu maghrib, udah maghrib ya. Silakan teman-teman. Izin nih kalau nggak ada. Ya. Oke. Jadi Bang Ain mungkin amannya ketika pulang ke Indonesia mungkin udah dapat logo atau stem dari KBRI ya. Gimana? Amannya ketika pulang dari Indonesia itu ijazah kita itu udah diterjemahin di Inggris, kemudian dapat stempel juga dari KBRI gitu ya. Untuk Iya, amannya. betul. Ya, untuk amannya jangan sampai ada orang di sana loh yang justru kita minta tolong. Untung saya dapat salah satu yang amanah. Karena ya jujur semua orang kan punya kesibukan masing-masing ya. Gitu loh. Belum tentu untuk mengusahakan apa yang berusaha kita minta tolongkan itu. Jadi orang punya kesibukan belajar, ada kegiatan kerjanya mungkin dan sebagainya. Jadi selesaikan dulu urusan antum, udah kelar baru pulang ke udah. Siap. Ini kebetulan kan aku semester akhir juga ya. Mungkin PP sih udah S2, Rani juga sama. Aku pengen dapat insight juga nih dari kampus Abu. Kira-kira worth it gak sih yang kampus Abu itu untuk kita belajar di sana? Kemudian untuk jumlah SKS-nya berapa untuk di jurusan antum sendiri kemarin Bang gitu kan? Dan Ya. dari segi fasilitas, kemudian dosen apakah mumpuni, apakah udah salah satu terbaik di Iran kah begitu kan untuk direkomendasikan buat lanjut di sana? Gimana kira-kira untuk kampus Abu Ya, infonya Bang? untuk Abu ya. Sebenarnya teman-teman ini harus lihat dulu nih jurusannya. Nah, untuk ulumul Quran sendiri itu belum ada ketua gitu. Nah, itu kan jadi pertimbangan lagi. Kalau melihat kemarin banyak teman-teman saya yang jurusan tafsir sudah mendaftar tapi tidak dimasukkan ke jurusan tersebut, dipindahkan ke Irfan. Gitu loh. Itu pertama. Dan kedua, untuk masalah pembelajaran, Abu ini sangat recommended. Karena kenapa? Guru-gurunya atau ustadz-ustadznya memiliki pengalaman-pengalaman atau wawasan-wawasan yang sudah mumpuni, khususnya di dunia keislaman. Di Barat sendiri, ada beberapa ustadz memang sangat rekomendasi karena mereka juga sudah lulusan dari luar negeri, dari Prancis khususnya dan Inggris. Nah, ini menjadi poin penting, menjadi nilai tambah. Untuk fasilitas sendiri, Abu ini kalau secara keilmuan sudah top karena ada 3 bahasa di sana. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Persia dan bahasa Inggris. Kalau kita main ke perpustakaannya ya, ada buku-buku bahasa Indonesia yang sudah masuk ke perpustakaan Abu. Nah, itu menjadi bacaan-bacaan kita kalau di filsafat. Misalnya Sadar sudah masuk. Seperti itu. Terus apalagi ya? Kalau dari segi yang lebih lanjut, asramanya juga sudah lebih besar lagi. Sudah banyak taman-taman fasilitas olahraga. Kampusnya sudah berbeda dari asramanya. Kalau saya kan dulu kampus asrama jadi satu. Gitu loh. Sekarang sudah berbeda. Jadi kita punya vibe untuk kuliah ini benar-benar terasa loh. Kampusnya dan asramanya sudah berbeda. Kita punya nilai semangat yang lebih jauh untuk kuliah lagi. Gitu. Dan satu lagi, cewek cowoknya campur. Siap. Mumpung belum nikah nih aneh juga nih. Kemarin sempat Udah suka bosen juga. digorkan kayaknya nih. Nyari-nyari aja dulu Bang, mumpung belum akhir nih gitu kan. Siap. Kemarin sempat main juga Bang, ternyata memang udah beda ya kampus sama asramanya dan aku kaget juga ada cewek ini di asramanya. Aduh, gimana ini kan? Kalau di sini kan beda-beda gitu kan Jokowi sama Mustafa gitu. Tapi plus minus ya. Tapi terima kasih banyak infonya Bang. Semoga bisa kesampaian lah di sana ataupun memang hanya silaturahmi aja ke teman-teman yang ada di Abu barangkali gitu.
Baik, saya kira waktunya sudah cukup ya, teman-teman melakukan Namois. Terima kasih Bang Nurul Khair atas sharingnya, atas gagasannya dan juga pengetahuannya. Saya kira akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan inspirasi dan juga cerita-cerita yang lainnya. Dan juga terima kasih kepada semuanya teman-teman yang sudah hadir. Khairil Mamnun. Mohon maaf jika dalam mandu acara ini ada kesalahan, kekurangan. Sampai jumpa di Jalase Samimi berikutnya. Khairil Mamnun. Qadhafi. Assalamualaikum. Terima kasih pencerahannya dari Nurul Khair ini dengan moderator apa namanya Pak Ubed. Semuanya muafak Bos. Terima kasih banyak Insyaallah. semuanya. Maaf, Pak Rashid. Izin tutup meetingnya ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.